Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Ibu Ati dari Tangerang. Daihatsu Xenia tipe R Deluxe tahun 2014, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya agak menguning di bagian atas ini. Ini bisa dibuka kemudian dibersihkan dalamnya dan disilan ulang. Satu lampu 100.000. Ini bisa akan bening kembali. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Chrome yang ada di grill ini masih bagus. Di sini ada pecah sedikit. Ini tidak bisa dipoles karena catnya luka. Jika ingin sempurna dicat ulang. Bagian kiri gapnya antara bumper dan spakbor renggang. Ini bisa di setel, di body repair. Sekalian di repaint jika mau bumper ini mulus total. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, agak menguning di bagian atas. Jadi kanan kiri dipoles, dibersihkan di tukang lampu 100.000 jadi 200.000 kanan kiri. Bisa nantinya akan bening total. Dan untuk kap mesin di bagian kiri ada penyok, catnya luka. Ini tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Yang lainnya catnya bagus. Ketebalan kap mesin ini 147 mikron. Jadi kap mesin ini sudah pernah dicat ulang satu kali. Velgnya masih original 14 inci. Velg alloy. Kondisi cat velgnya ada baret-baret seperti ini luka. Jika ingin sempurna dicat ulang bisa. Profil bannya 185/70 ring 14. Produksi bannya di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi produksi 2018 masih bisa dipakai untuk 1 tahun ini habis. Ketebalan di 5,53 mm. Jadi masih layak lah untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh dan untuk kampas rem. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih tebal, masih layak dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan. Spakbor depan kanan catnya kondisinya baik. Ketebalannya di 139 mikron, pernah repaint 1 kali. Spion bagian kanan ini ada baret-baret halus di mikasennya tapi tidak pecah, tidak masuk air. Spionnya baret-baret halus bisa dipoles. Dan untuk pilar-pilar ini masih original 93 mikron. Antena utuh. Bagian atas ini sama, masih original catnya. Tidak ada bule. Jamur bisa dipoles, bisa hilang nanti di salon. Ada antena model shark fin. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2021. Dan untuk velgnya bagian belakang ini kondisinya baik, baret-baret halus saja. Pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya masih bagus untuk kampas rem bagian belakang kanan. Dan untuk ban belakang ini ketebalannya di
7,70 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan ini. Produksi juga di tahun 2021. Spakbor belakang kanan, catnya baik, hanya ada jamur-jamur agak menguning, bisa hilang dipoles. Ketebalan di 162 mikron, pernah repaint 1 kali. Pintu belakang kanan, kondisinya catnya baik, tidak ada pecah parah. Dan untuk ketebalannya 148 mikron, pernah repaint 1 kali. Di bagian pintu driver, di sela-sela pintu, seringnya seperti ini ya, bekas membuka pintu kemudian mentok ke tembok. Yang seperti ini luka, jika ingin sempurna dicat ulang bisa. 139 mikron, pernah repaint 1 kali. Dan untuk pilar-pilar ini tadi sudah kita ukur, masih original. Pasti pilarnya itu utuh ya. Nah ini las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan dari samping karena pilar-pilar ini masih utuh. Dan ini untuk silar pintunya utuh, ini original. Warna putih itu seperti ini ya. Jadi di sela-sela itu ada hitam, ada kuning. Ini bisa hilang nanti di salon. Jadi untuk bagian samping kanan ini kemungkinan pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Bukan bekas tabrakan keras karena sudah saya ukur ketebalannya masih baik. Jika bekas ada benturan keras, tabrakan keras, akan didempul tebal dan ketebalan juga pasti di 1000 mikron. Jadi mobil ini hanya pernah cat ulang 1 kali, pernah ada lecet saja. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan atau benturan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya baik, emblem komplit, ketebalannya di 89 mikron, masih original catnya. Krom-kromnya juga masih pada bagus. Di atas ini ada rear wiper. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Reflektor bagian kiri utuh, ada sensor mundur 2 titik, dan reflektor bagian kanan ada yang pecah. Ini banyak di marketplace. Saya lihat harganya 50.000, berikut dengan ongkir sekitar 70.000. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah, kondisi catnya baik. Untuk bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan tidak ada yang luka, bagian kiri tidak ada yang luka. Karpetnya juga masih original. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serep ini di 5,09 mm. Untuk ban serep masih layak. Sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Ini las titik pabrikannya. Di sini kotor wajar ya, jalur air, dan ini masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh, catnya juga masih original, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018. Pemasangannya di dalam. Dan ketebalannya itu sama rata dengan depan di 4,87 mm untuk ban produksi 2018. Pas di tahun ini masih bisa terpakai. Dan untuk velgnya ini, lecet-lecet ada, jika ingin sempurna di repaint. Untuk penggantian kampas rem, itu kanan kiri biasanya 1 set. Jadi bagian kiri juga masih bagus pastinya. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 177 mikron, repaint 1 kali. Pintu belakang kiri, kondisi catnya baik. 168 mikron, pernah cat ulang 1 kali sama. Pintu bagian depan kiri sama, kondisinya juga catnya baik.
Nah, di bagian pintu bawah ada yang baret luka. Ini jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan pintu depan kiri 97 mikron. Jadi ada beberapa yang masih original bagian pintu depan kiri ini. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 150 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018, sama rata dengan yang lainnya ketebalannya. Jadi untuk ban ini ada yang 2021 1 buah dan yang ketiga buah 2018. Masa pakai itu ban itu di 4-5 tahun. Jadi 2018 pas di 1 tahun inilah bisa terpakai. Ketebalan juga masih 4-5 mm. Dan untuk velgnya rata-rata seperti ini. Ada lecet, velgnya catnya masih original. Jika ingin sempurna bisa dicat ulang. 4 velg hitungannya 500.000. Dan untuk liner fender bagian kiri ini tinggal dirapikan saja. Ada yang keluar dan ada yang bolong memang sedikit seperti ini. Ini bekas kena tekanan air kencang. Dan jika mau diganti banyak di marketplace, harganya 250.000. Kemudian kampas rem bagian depan kiri umumnya semuanya itu sama, digantinya itu 1 set ya. Bagian kanan masih bagus dan bagian kiri juga pastinya masih bagus. Ini masih tebal. Jadi untuk kampas rem depan belakang semuanya masih bagus. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang ori di pilar-pilar, di bagian dalam, kemudian di bagian atap dan di bagian bagasi belakang, serta ada yang masih original di pintu samping kiri. Dan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur semuanya, ketebalannya masih normal, artinya hanya pernah di repaint 1 kali, bukan bekas tabrakan keras. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus, glossy, sepertinya menggunakan cat oven. Dan untuk kondisi saat ini hanya ada lecet beberapa, tidak banyak di bumper depan, kemudian di sela-sela pintu, biasanya membuka pintu kena tembok, kemudian ada baret di bagian pintu belakang kiri, dan ada penyok halus di bagian kap mesin. Saya hitung hanya 3 titik, 1.500.000 jika ingin diperbaiki. Yang jelek-jelek yang tidak bisa dipoles itu yang dicat ulang, 1.500.000 hitungannya. Dan untuk velg, 4 velg jika ingin dicat ulang agar mulus total, hitungannya 500.000. Dan jika pemesan tidak masalah di body lecet, namanya juga mobil dipakai, bisa dilewat, lumayan 1.500.000, hanya misalnya dipoles saja. Poles itu menghilangkan baret-baret halus, kemudian di sela-sela pintu yang hitam, menguning, jamur itu bisa akan hilang. Poles itu masuknya di salon, mulai dari poles body total, membersihkan ruang mesin, interior, bagasi belakang. Di tukang salon langganan saya jenis MPV seperti ini 700.000. Jadi ini bagaimana pemesan, ada beberapa pilihan. Daihatsu Xenia R Deluxe tahun 2014 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder single VVT-i. Tenaganya 95 PS, torsinya 12,2 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya bagus, pembakarannya sempurna. Jika ada oli naik itu tandanya pompa olinya bekerja dengan baik, normal. Dan untuk air radiator menggunakan air biasa, jadi baiknya dikuras, diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna.
Untuk kuras saja 200.000. Mobil ini kilometernya 96.000. Lagi-lagi catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Padahal sangat penting sekali agar kita tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Mungkin ganti olinya sih rutin tapi tidak dicatat. Dan ini hasil tes oli-olinya. Untuk oli mesin dipsticknya di sini. Olinya ada, takarannya pas. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. %48,5%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada, tidak tekor. Kemungkinan rutin diganti, tapi tidak dicatat. Jadi saran saya diganti saja agar nantinya dicatat ganti oli berikutnya itu kapan. Setiap 4.000 km penggantian oli mesin. Untuk ganti oli mesin 350.000. Dan untuk oli transmisi otomatis di sini dipsticknya. Olinya ada, takarannya juga pas. Untuk jenis gearbox konvensional AT itu bisa dicek, ada dipstick olinya, kecuali yang CVT itu tidak bisa dicek, harus mengikuti rekornya. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. 48,4%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada, normal, tidak tekor. Dan saran saya diganti juga karena tidak ada catatannya. Nantinya bingung kapan ganti oli berikutnya. Untuk ganti oli transmisi otomatis normal 500.000. Kemudian minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO3. Saya akan sesuaikan di DO3. Ini ya di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Untuk packing dan seal, ini packing cover valve kering. Kering. Tidak ada oli-oli. Dan untuk bagian bawahnya, ini bagian sel as roda kering. Ini bagian gearbox belakang kering, tidak ada oli. Ini karter mesin. Karter mesin juga kering, tidak ada hitam-hitam oli di sini. Jadi untuk packing dan sealnya mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Menggunakan aki basah CCA 300 plus white. Good, masih bagus. Rekornya juga ada, pembeliannya di tahun 2019. Masa aki sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi masih layak dipakai untuk saat ini. Dan untuk kap mesin ini sealernya utuh, masih original, peredam juga masih bawaannya, apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci dapat satu. Untuk Daihatsu Xenia R Deluxe dia belum immobilizer, jadi jika mau dibuatkan kunci masih murah, 150.000. Remote-nya ada, remote-nya masih aktif. Door trim bagian driver utuh, hanya kotor. Ini bisa hilang nanti di salon. Panel-panel handle di stiker karbon. Orinya ada di dalamnya. Memang materialnya seperti Agya, Ayla, bule biasanya. Bekas kena tangan habis catnya, jadi rata-rata memang di stiker. Dan saya biasanya repaint 4 pintu semuanya, bagian tarikannya ini 300.000 jika mau dicat ulang. Kemudian power window 4 pintu auto assist driver, ada window lock, di bawah sini ada 3 buah cup holder, door pocket dan speaker. Kaca film bagian driver ada yang luka seperti ini, jika mau diganti
Satu kaca film 150.000. Yang seperti ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya masih bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus. Kaca film bagian belakang kanan masih bagus. Power window-nya aktif. Untuk Xenia R Deluxe ada electric mirror. Ini tombolnya, dan di sampingnya ini untuk tombol fog lamp, di atasnya indikator alarm. Electric mirror bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri sama. Semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian door trim bagian depan kiri sama, handle-nya di stiker. Plafon bagian depan ini utuh, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa nanti hilang hitungannya di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya di sarung. Sarung joknya masih layak dipakai, masih baik. Sarung jok bagian driver juga sama, kondisinya masih baik, layak dipakai. Pengaturan jok selain ada sliding, ada reclining. Di sini pembuka tangki bensin, pembuka kap mesin di sini. Di atasnya ada tempat penyimpanan. Kisi AC bisa digeser dan bisa dibuka tutup. Ventilasi AC-nya juga masih bagus. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Sama di bagian belakang ini juga di stiker. Di bawah sini ada 3 buah cup holder, door pocket dan speaker. Door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Nah, sampai sini ya, sampai panel keempat ini di cat ulangnya, hitungannya 300.000. Stikernya semuanya dilepasin, dicat warna grey atau warna silver tergantung pemesannya. Plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat, dan ventilasi AC bagian belakang ini juga tidak ada yang cacat. Jok baris kedua sama di sarung, kondisi sarung joknya masih baik, dan ini jok aslinya. Depan belakang baris ketiga juga semuanya ada originalnya. Jika mau memakai original tinggal dilepas saja sarung joknya. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder. Di sini juga masih pada utuh. Untuk trim baris ketiga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, ada akomodasi tempat penyimpanan dan cup holder. Dan untuk jok baris ketiga ini sama di sarung, kondisi sarungnya masih baik sekali. Trim bagian kanan ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris ketiga ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Seat belt sampai belakang sini dapat 3 titik, hand grip sampai baris kedua model fix. Lampu kabin juga semuanya sudah saya cek, semuanya masih hidup. Untuk headrest totalnya dapat 6 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di bawah jok masih putih, karpetnya juga masih original, tidak ada karat. Besi di atas dashboard ini juga sama, putih, tidak ada karat. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.300.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 6 2023. Semuanya sudah saya cek keasliannya, surat-surat ini asli. Faktur juga masih ada, dan untuk nomor rangka dan mesin semuanya sudah saya cek sebelum saya bayar, semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan ini hasil diagnosanya. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Oke, sudah 100%. EFI bagus, AT bagus, airbag bagus, electric power steering bagus. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kilometernya ini 96.000. Setirnya sudah di retrim, sudah dibungkus ulang. Dan memang yang double airbag Xenia R 2013 akhir 2014, setirnya memang
materialnya seperti Veloz. Baru 100.000 kilometer sudah agak grepes. Jadi wajar jika di retrim. Pedal rem dan gas tidak ada yang habis total. Untuk mobil ini track record servisnya tidak ada, historinya tidak ada. Jadi kita butuh ciri-ciri, dan jika kita melihat dari ciri-ciri setirnya yang masih bagus, chrome masih bagus, kencang, pedal rem terutama yang tidak habis total sampai kelihatan besinya itu tidak. Jadi mobil ini ciri-ciri kilometer tinggi sih tidak. Dan jika kita melihat ciri-ciri kilometer 96.000 masuk akal. Untuk catatan penggantian oli berikutnya biasanya kan ngegantung di sini, dan ini tidak ada. Sudah kita tester tadi olinya, masih bagus semua, tapi memang tidak ada catatan untuk penggantian oli ke depannya. Jadi saran saya diganti, oli mesin ganti, oli transmisi otomatis diganti. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Airbag di bagian kiri, check engine di bagian kiri, check engine di bagian kiri, tekanan oli, haki, electric power steering. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi juga kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, dan untuk kaca depan ini ada yang baret. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, ini bisa 100% hilang, tapi memang agak mahal, 600.000 dibawa ke spesialis kaca. Saya pernah beberapa kali, dan ini sih sebenarnya belum terlalu parah ya, artinya tidak terlalu mengganggu. Dan untuk wipernya aktif, airnya masih hidup, hanya mengipasnya sudah kurang baik ya. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan, ganti karet wiper depan 150.000. Yang baret-baret seperti ini juga bekasnya itu karetnya yang sudah keras, sudah tipis, masih dipaksakan saja. Jadi baiknya untuk karet wiper selalu dikontrol. Jika sudah keras, sudah tipis, baiknya diganti. Sudah ada suara sama, ini karetnya sudah keras, jadi baiknya diganti juga. Untuk wiper belakang 70.000. Di sini ada tambahan tweeter. Dashboardnya sih tidak ada pudar. Ini airbag penumpang depan, ventilasi AC bagian kiri masih bagus, laci bagus, ventilasi AC bagian tengah masih bagus. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Tombol lampu hazard masih aktif. Dan untuk AC-nya ini untuk kecepatan, di sampingnya untuk suhu. Kemudian AC-nya juga dingin. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 1,7. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 23,0 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC depannya dingin. Nanti saya akan coba AC belakangnya. Di bawah sini ada asbak, ada soket lighter, dan ini tuas transmisi otomatisnya Girati 4 speed konvensional. Sudah ada shiflock untuk parkir paralel, dan maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Kita bawa mobil ini di kecepatan tinggi, di tol juga maticnya aman, sempurna, saya jamin, karena kilometernya juga tidak tinggi ya. Biasanya penggantian gearbox matic, kemudian overhaul, service, transmisi otomatis itu di kilometer 250 ribuan. Parking brake mechanical ini ya, masih pendek parking brake-nya. Jadi kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Laci utuh. Seat belt ini fungsinya masih bagus sekali. Hand grip keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, lampu baca aktif, spion tengah keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian driver keadaannya utuh, hanya kotor ya, wajar bisa hilang nanti di salon. Dan ini ada tambahan antena.
Mobil ini utuh, interiornya hanya beberapa kotor ya. Jadi untuk nyalon wajib. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 1,9, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 24,2 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi ya jika kita tunggu. Pintu juga tidak ada yang saya tutup semuanya. Jadi jelas mobil ini AC belakangnya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Ati dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini masih senyap, masih normal, hanya setir, lari ke kiri. Sepertinya habis perbaikan kaki-kaki, tidak di spuring. Jadi saat ini perlu spuring saja, 150.000. Jelas mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. 3 poin tersebut sudah bagus sekali di mobil bekas. Untuk PR mobil bekas pasti ada, jadi kita butuh spare dana untuk rapi-rapi. 6 bulan yang lalu saya juga pernah review Daihatsu Xenia tipe R Deluxe 2014 yang sudah double airbag. Kemarin closing 125 juta berikut dengan perbaikan dan jasa. Dan mobil ini berikut dengan jasa, berikut dengan perbaikan yang dipilih oleh Ibu Ati. Mulai perbaikan bodi, kemudian reflektor belakang ganti, poles lampu depan, wiper belakang, depan diganti, berikut nyalon. Totalnya di 118 juta sudah berikut dengan jasa. Jadi beginilah mobil bekas, tidak semuanya sama, pasti ada perbedaan. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil saya akan sampaikan kepada pemesan, total jasa, kemudian lagi total perbaikan, semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Jika memang ada beberapa perbaikan yang dilewat, kemudian mobilnya kebetulan dapatnya harganya murah, dananya jelas ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum saya balas pesan WhatsApp-nya. Karena di setiap mau buka pesanan saja, kita akan balas satu persatu pesan WhatsApp-nya. 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Untuk update kapan lihat buka pesanannya, Anda bisa cek di Insta Story Instagram saya atau di status WhatsApp. Jadi di setiap 5 list tersisa kita buka pesanan baru. Jadi silahkan jika Anda mau menunggu. Sekali lagi saya mohon maaf jika belum ada yang kami balas pesan WhatsApp-nya. Silakan Anda sabar jika ingin pesan mobil di kami, dan jika Anda sabar pasti bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.